Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Memerangi godaan-godaan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Makanya syaitan itu sangat takut pada para ulama. Sebab tipu daya mereka, makar mereka terbongkar oleh ilmunya para ulama. Jadi tuan-tuan ini jangan takut sama setan. Harusnya setan yang takut sama kalian. Jelas so? Takut sama setan? Tidak boleh takut. Justru setan yang harus takut sama kita. Ada yang masih takut sama setan? Hah? Masih takut? Berarti belum ada ilmunya. Ya, seharusnya syaitan itu takut kepada ahlul ilmi, orang-orang nuntut ilmu ini. Jadi jangan takut sama syaitan, tak? Berlindung pada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuman hadis ini dari Nabi SAW tidak sabit dengan lafaz seperti ini, yuzanu damus syuhada atau midadul ulama wa damus syuhada. Hadis ini dihukum oleh Imam Az-Zahabi palsu matannya seperti ini. Matannya tidak seperti ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian wa anhu, diriwayatkan pula daripadanya, yaitu dari Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan At-Tabrani. Baik. Kurang keras suaranya. Baik, Masya Allah. Memang yang bagian imam ini lebih keras suaranya, Masya Allah. Jazakallah khair.
Taib. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan As-Sunan, At-Tabarani dalam Al-Mu'jam, Al-Awsat dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala marfu'an. Ma ubidallahu bi syai'in afdala ma ubidallah bi syai'in afdala min fiqhin fid din. Wala faqihun wahidun ashaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abid. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, diatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din." Tidaklah diibadati Allah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada memahami agama, daripada tafaqquh fid din. Artinya apa? Waktu yang kita gunakan untuk bertafaqquh fid din dalam menuntut ilmu agama ini itu lebih berharga dan lebih dinilai oleh Allah SWT ibadahnya lebih tinggi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Wala faqihun wahidun ashaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abid. Sesungguhnya seorang faqih, seorang alim lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Tahu tak sebabnya? Nah, orang yang kerjanya ibadah terus tapi tak menuntut ilmu atau tanpa banyak berilmu. Mana yang lebih afdal? Orang belajar ilmu atau orang yang kerjanya ibadah terus? Menuntut ilmu. Apa buktinya? Syaitan itu lebih takut ke seorang alim daripada 1000 ahli ibadah. Apa sebab? Ahli ibadah itu mudah tertipu, sedangkan ahli ilmu tidak mudah tertipu. Barangkali adik-adik pernah mendengar kisah seorang yang telah membunuh 99 orang. Masih ingat? Masih? Jadi dia ingin bertaubat. Awak membunuh lalat seekornya merasa berdosa besar kan? Ini tidak membunuh orang 99. Wih, kejamnya itu orang. 99 dibunuhnya. Maka dia merasa dosanya sangat besar. Dia ingin bagaimana dosa ini bisa dihapuskan Allah SWT. Dia bertanya ke sana kemari. Maka ditunjukkanlah kepadanya seorang abid, ahli ibadah. Ahli ibadah yang rajin di ibadah tapi tidak berilmu. Artinya tidak menambah ilmu. Lalu ketika dikatakan, ya Syekh, saya sudah bunuh 99 orang, mendengar itu terkejut dia. 99. Satu orang saja dibunuh sama dengan bunuh seluruh manusia. Ini 99, tidak ada taubat. Mendengar itu putus asa loh orang ini. Orang putus asa tentu tidak jelas apa yang dia buat. Akhirnya dibunuh pula Syekh ini. Ahli ibadah ini bunuh dia pula. Akibat tidak berilmu berfatwa, akhirnya tewas lagi dia, menambah dosa. Makanya kita kalau tidak ada ilmu jangan berfatwa, nanti sesat dan menyesatkan. Akhirnya dari 99 dia lengkapi 100. Tapi Allah ingin tunjukkan kepadanya Maha Kuasa dan Maha Pemurahnya, dia masih tetap tidak merasa nyaman. Bertanya ke sana kemari lagi, akhirnya tunjukkan kepada seorang alim, seorang ulama. Nah, seorang ulama tadi lalu dia ceritakan, ya Syekh, saya dalam keadaan berdosa, kemarin saya berdosa membunuh 100 orang. Nah, adakah tidak taubat kepada Allah dari dosa ini? Apa jawaban sang alim tersebut? Malaka walid taubah. Apa alasan kamu tidak bertaubat lagi? Ma manakal lazimanat taubah? Apa yang menghalangi kamu bertaubat? Karena Allah SWT mengatakan, ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah.
ya anak Adam, andainya engkau bawa kepadaku sepenuh bumi dosa, lalu kau datang kepadamu tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku berikan pula ampunan sebesar itu. Berarti tidak ada dosa kalau dengan taubat, kecuali Allah terima taubatnya. Maka mendengar perkataan sang alim tersebut, selamatlah dia, selamat pula alim itu. Kalau ahli ibadah tadi tak selamat dia, tak selamat pula orang jahat tadi. Nah, disinilah syaitan kalau dengan ahli ibadah berfatwa bersorak dia. Tapi kalau dengan ulama berfatwa nangis beratap dia. Apa sebab? Karena fatwa ulama menghilangkan dosa, fatwa ahli ibadah kadang-kadang menimbulkan dosa. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, disitulah sebabnya Allah atau Nabi SAW mengatakan tidak ada ibadah yang diberikan kepada Allah yang lebih afdal daripada fiqhun fid din, yaitu memahami agama. Jadi kalian ini beruntung atau tidak beruntung ini? Beruntung karena berada fi sabilillah. Besok jadi ulama-ulama besar di sini, insyaallah. Ya, dan insyaallah kalau sudah ulama mesti beribadah. Tapi ada ibadah belum tentu jadi ulama. Cuma anda percaya nanti antum dari sekarang sholat sunat terus, tidak masuk kelas. Ini nanti tidak pernah sholat, tidak boleh, harus ada sholat. Jadi sholat tapi tak sebanyak sholat dia. Pas dia sholat, kamu belajar di kelas dengan ustaz. Kira-kira mana yang ditakuti syaitan nanti? Hah? Dia. Kenapa? Karena ilmunya lebih banyak. Ya. Kalau ini enggak, dibisik sama setan, buat ini, buatnya juga, buat ini, buat juga, buat ini, buat juga. Akhirnya bermusuhan berdua nih. Satu dengan ilmu, satu dengan nafsu. Jelas? Makanya ikhwani fillah, antara gelap dan terang tidak pernah berkawan. Mesti kalau gelap datang, terang hilang. Kalau terang datang, gelap pergi. Jelas? Maka ilmu itu adalah terang atau cahaya. Maka Allah suka orang beribadah kepadanya dengan menuntut ilmu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian saya melanjutkan wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan pula dari Nabi alaihi salatu wassalam seperti yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam Muqaddimatul Jarh wa Ta'dil, dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, dan Al-Khatib dalam Syaraf Ashabi Al-Hadis. Qala wa yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalib wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu ini, kata Nabi SAW, ilmu apa maksudnya? Al-Quran dan hadis, sunnah. Ilmu ini akan dibawa dari setiap khalaf, orang generasi yang datang setelah ini, uduluhu, orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil. Orang yang adil itu istiqamah agama dan bagus akhlaknya. Agamanya istiqamah. Apa makna istiqamah agamanya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi beragamanya ikut orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? An-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Ya, yaitu agama para nabi, bukan agama buatan sendiri. Nah, itu orang-orang yang adil, istiqamah agamanya dan mulia akhlaknya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, dengannya para ulama tersebut, orang-orang yang adil mendirikan agama tersebut, yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang akan menyaring daripadanya tahrif, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang gulu. Karena dalam agama ini pasti ada orang yang gulu. Nah, siapa yang mengingatkan itu adalah para ulama. Misalnya orang yang gulu
bila melihat kalau dia beribadah, dia ingin orang lain juga seperti mereka. Sehingga yang tidak seperti mereka kadang-kadang dianggap keluar dari Islam, seperti gulunya orang Khawarij yang mengafirkan semua orang yang melakukan dosa besar, mengafirkan pelaku dosa besar, padahal dalam Islam tidak ada yang kafir kecuali yang dikafirkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau tahrib orang-orang gulu, yaitu terlalu gulu kepada syekhnya sampai syekhnya sendiri dijilat-jilat olehnya, sampai kotoran syekh dimakan juga sama orang itu, dengan harapan dapat berkah atau ngalep, apa namanya, ngalep berkah, yaitu cari-cari berkah ke kuburan-kuburan keramat. Ini juga gulu. Siapa ingatkan nanti adalah para perawi atau para pewaris ilmu para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wantihalal mubtilin, dan agama 22 Hijriah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ma ajzala fawaidah. Kitab ta'liqahnya adalah kitab yang sangat banyak faedahnya dalam ilmu fikih. Nah, wa naqala al-Qadhi Husain ibn Muhammad rahimahullah fi awal ta'liqatihi annahu ruwiya, bahwa sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba al-ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi. Siapa mencintai ilmu dan ulama tidak dituliskan dosa di hari-hari hidupnya. Ini hadis juga palsu. Masa gara-gara mencintai ulama tidak dituliskan dosa? Jelas hadis ini juga hadis palsu. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Talkhisul Wahiyat, wa hadza mirwad Abdurrahman ibn Muhammad Al-Barkhi Syekhul Ibn Rizquyah, ini adalah dipalsukan oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Balkhi. Barang siapa yang pernah mendengar hadis ini, dan sering kita dengar, siapa yang mencintai ulama maka tidak ditulis dosa-dosanya selama hidupnya. Lama dia. Tinggal mencintai Ustaz Ismail aja kita nanti, habis itu buat dosa. Mencintai Nabi saja tetap dituliskan Maksudnya kita cinta ke Nabi SAW, tapi kalau bikin dosa, ditulis tak dosanya? Ditulis juga, apalagi cinta ulama. Ini secara logika aja setolak, apalagi memang riwayatnya tidak sahih. Jelas? Jadi jangan terpaku pula hadis ini bahwa siapa yang mencintai ilmu dan ulama maka tidak ditulis dosanya selama hidupnya. Masya Allah. Tinggal aja nanti catat saya mencintai ulama si fulan, apalagi Habib fulan nanti kan. Habis itu tidak berdosa lagi, hanya dia buat dosa macam-macam nanti. Nah, selawat ke dangdut, dia berdangdut. Apa sebab? Awak cinta ulama, cinta ilmu, cinta ulama. Tidak. Hadis ini tidak sahih atau palsu seperti yang dihukum oleh Imam Az-Zahabi rahmatullahi ala al-ulama. Nah, ini kan termasuk tugas ulama juga menjelaskan ini. Karena tidak sedikit gara-gara hadis palsu seperti ini, orang bebas melakukan ini dan itu kesalahan dengan alasan cinta kepada ulama. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Qala wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama ali. Kemudian sebelumnya juga kita ingatkan bahwa para fuqaha walaupun ulama besar di bidang fikih, tapi kadang-kadang mereka bukan ahli di bidang hadis. Jadi mereka para ulama fikih itu yang tidak ahli di hadis, tidak jarang mereka menukil perkataan yang bagus seperti tadi. Siapa yang mencintai ilmu dan ulama, kan bagus bunyinya kan? Bahwa kita memang pada asalnya, bukan pula berarti kita boleh benci ulama, tidak boleh, bukan. Ya, ini mafhum musibah la mafhum la. Siapa yang membenci ulama tidak boleh. Boleh benci ulama? Tidak. Tapi mencintai ilmu dan ulama dapat yang seperti ini juga tidak sahih dari Nabi. Nah, tidak sedikit para fuqaha, buku-buku mereka banyak di dalamnya hadis-hadis palsu. Itulah tugas para ahli hadis
menjelaskan hal tersebut. Cuma kadang-kadang ketika dijelaskan marah pula para fuqaha itu. Nah, itu. Apalagi para muqallidinnya, dia katakan memangnya Qadhi Husain tidak tahu hadis. Ya disusun 10 orang dah semua lebih hebat dari Qadhi Husain katanya. Ya kalau masalah hebat dan hebat, kita tidak mungkin lebih hebat dari ulama sebelum kita. Cuman yang salah tetap salah, yang betul tetap betul. Cuma jangan cari-cari kesalahan ulama. Cuman ketemu di depan kita tunjukkan. Wallahu musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman laka'annama akrama 70 nabiyyan. Masya Allah, ini lebih parah lagi nih. Siapa yang memuliakan seorang alim sama dengan memuliakan 70 orang nabi. Nah, gimana ini? Kalau Ustaz Ismail ketika belajar ciri-ciri hadis palsu, balasan yang diberikan di luar balasan yang logis. Mana yang lebih mulia, Nabi daripada ahli ulama? Nabi. Nah, mungkin tidak memuliakan seorang ulama sama dengan mulia 70 orang Nabi. Berarti lebih mulia ulama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis ini juga penggalan dari hadis sebelumnya yang disebutkan oleh Al-Qadhi Husain tadi, juga palsu. Wa man akrama muta'alliman fa ka'annama akrama 70 syahidan. Siapa yang memuliakan seorang penuntut ilmu sama dengan orang yang memuliakan 70 orang mati syahid. Masya Allah, Masya Allah. Untuk ilmu ini banyak dosa kadang kan. Tiba-tiba sama memuliakan dengan 70 orang syahid. Orang mati syahid insya Allah masuk surga. Juga hadis dengan lafaz ini tidak sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala, dan dia berkata, man shalla khalfa alimin fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin. Ini sama juga. La asla lahu, seperti disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Al-Fawaidul Majmu'ah. Man shalla khalfa alimin fa ka'annama shalla khalfa nabi. Siapa yang salat di belakang seorang ulama sama dengan salat di belakang seorang nabi. La ilaha illallah. Wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Siapa yang salat di belakang seorang nabi diampuni dosanya. Untuk diampuni dosa kaum muslimin tidak mesti salat di belakang nabi. Insyaallah salat di belakang Ustaz Ismail asal tuan-tuan benar wudunya, ikhlas salatnya, benar pula salatnya, insyaallah diampuni dosa-dosanya, seperti Nabi SAW katakan, wassalawatul khamsu kaffaratun lima bainahunna. Sesungguhnya salat 5 waktu menjadi penebus dosa-dosa yang dilakukan di antaranya. Ya. Jadi tidak perlu salat di belakang Nabi. Ini juga tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naqala Asy-Syarmasahi Al-Maliki, berkata Asy-Syarmasahi Al-Maliki, ini salah seorang ulama mazhab Maliki, wafat 660 Hijriah. Naam, dia mengatakan fi awwali kitabih Nazmid Durar, di awal kitabnya Nazmid Durar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man 'azzama al-'alim fa inna ma yu'azzimu Allah ta'ala wa man tahawana bil 'alim fa inna ma dzalika istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis artinya siapa yang menta'zim seorang ulama seolah-olah dia menta'zim Allah tabaraka wa ta'ala, dan siapa yang menghinakan atau menganggap enteng seorang ulama seolah-olah dia menganggap enteng Allah tabaraka wa ta'ala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadis tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Wallahu ta'ala mungkin dia hadas. Walaupun memuliakan ulama dianjurkan. Jangankan ulama, orang yang lebih tua dari kita dianjurkan. Tapi dengan lafaz seperti ini seolah-olah menta'zim Allah. Ini kan berat ini. Ya, seperti menyamakan ta'zim ke ulama seperti ta'zim kepada Allah. Yang jelas tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Wa qala Ali radhiyallahu taala anhu, berkata Ali radhiyallahu taala anhu, "Nam, kafa bil ilmi syarafan ay yad'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrahu idza nusiba ilayhi, wa kafa bil jahli dhamman ay yatabarra'a minhu man huwa fihi." Berkata Ali bin Abi Thalib, tapi juga tidak diriwayatkan secara sanad, tapi hanya disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, tapi tidak ada bersanad. Wallahu taala alam, yaitu bahwasanya Ali bin Abi Thalib, tapi cuma karena ini perkataan sahabat, tidak juga dibangun di atasnya hukum syar'i. Naam, kafa bil ilmi syarafan, ilmu, cukuplah ilmu itu mulia, ayyadda'iyahu man la yuhsinuh, di mana orang yang tak berilmu pun suka dia dikatakan berilmu, ya tak? Orang yang berilmu, orang tak berilmu pun bila disebut ulama senang tak dia? Apalagi kalau di SK kan jadi ulama kan, masya Allah, senang dia, walaupun dia tidak berilmu, walaupun dia tidak berilmu. Itu buktinya ilmu itu mulia. Dan sebaliknya, afwan, wa yafrahu idza nusiba ilaih, dan dia akan gembira bila dinisbatkan kepada ilmu. Wah, masya Allah, sebulan itu orang berilmu, bahkan disebut belajar ilmu saja sudah bangga dia. Wa kafa bil jahli zamman, dan kejahilan itu cukup hina, di mana orang yang jahil sendiri tidak mau dibilang jahil. Mau tidak dibilang bodoh? Hah? Orang yang bodoh saja tidak mau dibilang bodoh. Itu tandanya bodoh itu tidak baik. Tandanya ilmu itu baik. Orang yang tidak berilmu pun bangga disebut berilmu. Jelas? Jelas tak? Berarti ilmu itu tinggi. Sebagaimana harta juga. Orang miskin, orang kaya dibilang miskin mau dia. Orang miskin dibilang miskin juga tidak mau. Tapi kalau orang miskin bilang kaya, ya kaya, suka dia. Masya Allah. Tanda juga harta itu juga kemuliaan. Nasab juga seperti itu. Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, khairul mawahibil aqlu, khairu al mawahib al aqlu, wa syarrul masaibil jahlu. Sebagian ulama salaf mengatakan sebaik-baik bakat seseorang itu atau pemberian yang diberikan kepadanya adalah al-aql, adalah akal, maksudnya kecerdasan. Wa syarrul masaibi al-jahlu, musibah yang paling buruk itu adalah kejahilan. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani, berkata Abu Muslim Al-Khawlani salah seorang ulama tabi'in, beliau ini mukhadram, hidup di zaman Nabi tapi tak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kibarit tabi'in. Al-ulama fil ardi mithlun nujum fis sama', ulama itu di bumi seperti bintang di langit. Idza badat linnasi tadaw biha, bila terlihat oleh manusia mereka menjadikannya penunjuk arah. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru, bila bintang tak terlihat mereka bingung menentukan arah. Ulama juga seperti itu di bumi, di mana ulama itu seperti bintang di langit menjadi penunjuk arah. Demikian juga para ulama di bumi menjadi penunjuk arah kemana kita nak menuju dan kemana kita berjalan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian waqala Abul Aswad Ad-Du'ali, berkata Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah penemu ilmu nahwu. Laisa syai'un a'azzu minal ilmi, tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada ilmu. Al-muluku hukamun 'alan nas, ya, raja-raja itu hanya penguasa manusia. Wal ulama hukamun 'alal muluk, sedangkan ulama-ulama itu berkuasa kepada kepada penguasa. Kalau penguasa ini dia bisa ngatur para rakyatnya, tapi kalau ulama bisa mengatur para pemimpin. Tentu saja di saat ulama
dihargai dan dinilai oleh para pemimpin. Jelas? Dulu para ulama itu bertanya dulu kepada para penguasa itu, para raja itu bertanya dulu kepada para ulama. Sehingga disebutlah para ulama itu bisa menguasai para penguasa. Tapi penguasa tidak menguasai ulama. Penguasa hanya menguasai masyarakat. Mana lebih tinggi? Tinggi ulama. Bukti ulama lebih tinggi, ulama tak ada pensiunnya, tak ada mantannya. Kalau raja ada tak? Kalau raja mungkin sampai mati juga ya. Tapi kalau presiden, gubernur, bupati, ya 2 periode, itu pun dah mati-matian itu untuk jadi kembali. Ya, wali desa saja dah mati-matian untuk jadi wali desa kembali. Nah, 2 periode besok jadi rakyat biasa lagi. Jadi rakyat biasa. Mantan presiden tidak berkuasa lagi, tapi ulama tidak ada mantannya. Oleh sebab itu predikat ulama itu lebih tinggi daripada penguasa. Nah, seperti kata Abul Aswad Ad-Du'ali. Wa qala Wahab, berkata Wahab itu Wahab ibn Munabbih, salah seorang ulama tabi'in, sebelum masuk Islamnya dulu seorang ulama ahli kitab. Nah, dia berkata, yatasa'abu minal ilmi asyarafu wa in kana sahibuhu daniyan wal izzu wa in kana mahinan wal qurbu wa in kana qasiyan wal ghina wa in kana faqiran wal mahabatu wa in kana wadi'an. Ilmu itu, dari ilmu itu datang bercabang-cabang kemuliaan, yaitu asyaraf wa in kana sahibu daniyan. Orang berilmu akan mendapatkan kemuliaan sekalipun asalnya orang rendahan. Wal izzu wa in kana mahinan, orang yang dihargai sekalipun asalnya orang rendahan juga, orang dihina. Wal qurbu wa in kana qasiyan, dan dia juga akan didekatkan sekalipun asalnya jauh. Wal ghina wa in kana faqiran, dan dia akan mendapatkan kecukupan sekalipun asalnya orang fakir. Wal mahabatu wa in kana wadi'an, dan punya karisma, punya harga diri sekalipun asalnya orang-orang biasa. Oleh sebab itu ilmu ini mendatangkan martabat, meninggikan martabat, menambah nilai, meningkatkan karisma diri dan seterusnya. Ini kata Wahab ibn Munabbih rahmatullahi ta'ala alaihi. Masyaallah kiram dirahmati Allah, nampaknya waktu Isya sudah masuk. Maka kita azan dulu dan kita sambung sedikit selepas azan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ustaz, para santri yang saya muliakan, serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjelang iqamat kita lanjutkan. Wa an Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamul ilmah. Belajarlah kalian ilmu, fa inna ta'allumahu hasanah. Karena belajar ilmu itu adalah kebaikan. Jadi sekarang kita belajar di sini, belajar banyak kebaikan. Wa talabahu ibadah. Dan menuntut ilmu itu adalah ibadah. Seperti di awal pertemuan tadi disebutkan, tidak ada ibadah yang diberikan kepada Allah lebih daripada ibadah menuntut ilmu. Taib. Wa muzakaratahu tasbih. Dan mengulang-ulangnya adalah seperti bertasbih. Kenapa? Karena ilmu kita qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyebut nama Allah, menyebut atau membaca ayat-ayat Allah itu seperti bertasbih, seperti berzikir, karena membaca Al-Quran afdalu az-zikir. Wal bahthu anhu jihad, dan membahas, mencari ilmu itu adalah seperti berjihad. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar mencari ilmu, maka seperti fisabilillah, berarti jihad. Wa bazlahu qurbah, menyedekahkannya adalah qurbah, yaitu sesuatu amal yang mendekatkan diri pada Allah tabaraka taala. Kenapa tidak? Karena man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukannya. La yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Bahwa kamu memberi hidayah kepada seseorang, Allah beri hidayah melalui kita seseorang, maka lebih afdal daripada atau lebih baik daripada unta merah, mobil Mercedes baru. Ya, seolah-olah kita korbankan itu untuk
mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Wa ta'limahu man la ya'lamu sadaqah, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya termasuk sedekah. Nah, ikhwani akhwati fillah, dalam 2 hari ini tuan-tuan akan balik ke rumah. Nah, di sini belajar ilmu, banyak kebaikan. Di rumah juga tempat terus belajar. Kalau tidak belajar dengan guru, kita masih punya buku yang harus dimuzakarah tadi. Karena muzakaratul ilmi itu adalah ibadah tasbih. Karena ilmu itu kalau ditinggalkan lama, dia cepat lupa. Apalagi kalau tidak diamalkan. Makanya di saat libur, bukan maknanya kita putus hubungan dengan ilmu. Karena tidak ada yang lebih indah daripada belajar ilmu itu. Ya, bahkan ada orang ya gara-gara menuntut ilmu tidak mau menikah, seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, ya sampai 10 tahun tidak nikah gara-gara ilmu. Makanya tidak ada yang lebih bahagia daripada menuntut ilmu. Kemudian memberikannya kepada orang-orang yang tidak berilmu, seperti sedekah. Awak tidak punya duit untuk sedekah, nanti diingatkan orang yang tidak berilmu akan ilmu tersebut, seolah-olah kita bersedekah kepadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan jangan lupa muzakarah dan memberikan ilmu tersebut, dan tidak pula, dan jangan sekali-kali kita setelah pulang seperti orang biasa lagi. Karena ahlul ilmi itu, tulabul ilmi itu harus berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang berilmu itu harus nampak ilmunya. Kalau sholatnya cepat bangunnya. Kalau enggak, kalau bangun tinggi hari juga sama dengan tidak berilmu. Tuan-tuan mengetahukan bahwa orang-orang yang salat tapi lalai, tempatnya di mana? Orang yang melalaikan salat di mana? Di fawailun lil musallin. Walaupun dia salat tapi melalaikan salat. Sebagaimana juga berbakti kepada orang tua, kita sudah pelajari bahwa sebesar-besar barakah bagi anak itu adalah membantu orang tua kita. Maka sebagaimana kita di sini sudah bisa mengurus diri sendiri, misalnya dengan merapikan tempat tidur, membersihkan piring makan kita, kemudian menjaga barang-barang jangan sampai ada yang hilang, maka di rumah pun kita ikut membantu orang tua kita supaya gembira emak kita, gembira ayah kita. Masya Allah, dulu sebelum masuk Al-Madaniyah, anak saya ini bangun subuhnya luar biasa payah, sampai basah-basah tempat tidur disiram. Masya Allah, sekarang belum ayahnya bangun, dia seduluan mandi sebelum subuh, kemudian siap-siap ke masjid. Jangan-jangan jadi muazzin pula di masjid, atau jadi imam. Subhanallah, orang tua sangat bahagia dengan hal tersebut. Di samping itu nanti sekolah ini semakin dikenal orang. Oh, ternyata Madaniyah itu pendidikannya luar biasa. Anak yang dulu pemalas jadi rajin, anak yang dulu pemarah jadi pemberang. Anak yang dulu jadi pemarah jadi penyabar, yang dulu pendendam jadi pemaaf, yang dulu kedekut jadi pemberi, yang dulu tidak berilmu sekarang Masya Allah mukanya bersinar dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi adik ini pulang ini sebagai sebagai mewakili pondok Al-Madaniyah. Jelas? Dan lebih-lebih lagi Allah SWT akan tambah kebaikan kita bila kita semakin baik di depan atau di dalam bermasyarakat nanti. Jadi jangan lupa pulang itu mudah-mudahan menjadi iklan bagi Al-Madaniyah, dan lebih lagi iklan bagi orang yang mau belajar ilmu. Ternyata kalau orang belajar ilmu agama ini jadi santun-santun, orangnya jadi punya murah senyum, orangnya jadi suka memberi, orangnya suka memaafkan, orangnya suka bersih-bersih dan seterusnya. Ya,
Jelas? Inilah adab yang luar biasa yang akan dipetik hasilnya pertama sekali oleh ayah dan ibu serta adik, abang dan kakak kita, dan mudah-mudahan tak satu pun adik-adik kecuali pulang dengan cinta, balik dengan rindu, dan kembali bertemu di tempat yang bersejarah ini. Ya, kenapa tidak bersejarah? Sebab ditulis oleh malaikat ini. Nanti dibuka di hari kiamat bahwa tanggal sekian terdaftar si fulan. Awalnya hafalannya hanya trikul, qul huwallah, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Tapi setelah tamat dari Madaniyah, dari Al-Fatihah sampai trikul. Sampai trikul juga. Trikul tidak boleh lupa pula. Tahu? Dari Al-Fatihah sampai qul a'udzu bin nas. Masya Allah 2 tahun langsung hafal. Orang akan bilang, patutlah gurunya Tuan Guru Ismail bin Haji Ramli. Gitu kan? Patutlah orang senang di sana. Masya Allah, masjidnya besar dibangun oleh Pak Haji. Mudah-mudahan menjadi istana di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, tolong ya. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang disenangi selama berada di rumah nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua